Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1054. Di ruang rapat, Lisa duduk dengan dingin di kursi di sampingnya sementara Jasper duduk di kursi kepala dengan nyaman. Lingkungan di sini cukup bagus, komentar Jasper. Kekayaan kamar dagang Hadok bukanlah orang kaya baru seperti yang Anda bayangkan. Ini bahkan tidak banyak, kamu harus melihat ke markas kamar jika kamu menginginkan sesuatu yang besar, Lisa berbicara dengan jijik seolah-olah kepada orang desa. Oh, apakah begitu? Saya pernah melihat stasiun cabang Waterhoof City dari kamar dagang Hadok sebelumnya. Saya tidak ingat pernah melihat kekayaan yang Anda maksudkan. Bangunan 3 lantai itu adalah pemandangan yang cukup menyedihkan. Untuk markas, saya belum pernah ke sana sebelumnya, tetapi saya pernah ke Old Master Hurlbutz. Itu mewah, saya harus mengatakan, tetapi tidak ada banyak pintu seperti yang Anda katakan, jawab Jasper dengan tenang. Isa mengatupkan rahangnya. Dia merasa seperti telah diremehkan oleh Jasper lagi. Jasper sendirian menghancurkan stasiun cabang Waterhoof City Hadok Chamber of Commerce sebelumnya. Jadi tidak ada hak untuk membual tentang stasiun baru ke Jasper tidak peduli betapa indahnya tampilannya. Belum lagi Jasper adalah wakil presiden cabang. Lisa merasa sangat tidak nyaman dengan pemikiran seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah pemimpin spiritual kamar dagang Hadok, mata tuan tua Gail Hurlbut memburuk seiring bertambahnya usia. Bagaimana dia bisa memiliki Jasper, musuh, menjadi wakil presiden? Saat mereka berbicara, pintu ruang konferensi terbuka untuk mengungkapkan Norman. Di pintu, Norman melirik Lisa dengan muram sebelum dia menoleh ke Jasper. Norman mengejek dan berbicara, betapa sombongnya Anda, Tuan Lain. Anda belum pernah ke sini selama paruh pertama tahun ini, namun saat Anda datang, Anda mengadakan pertemuan dengan semua anggota dewan. Apa ini? Apakah kamu mencoba untuk menyingkirkanku? Jasper menjawab dengan tenang, Anda salah paham, Tuan Gardner. Saya belum berada di sini selama setengah tahun karena saya sama sekali tidak tertarik dengan gelar ini sebagai wakil presiden, apalagi menyingkirkan Anda. Itu tidak pantas untukku. Aku di sini hanya karena Tuan Tua Hurlbut memaksaku dan menghadiri konferensi forum aset. Saya sudah pasrah, tetapi saya juga memberitahu Tuan Tua Hurlbut bahwa satu-satunya permintaan saya adalah agar cabang itu tidak membuat saya kesulitan. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, putri kesayanganmu lah yang membuatku banyak masalah dan aku baru berada di sini selama 1 hari. Syukurlah saya tahu tepat waktu, atau saya tidak akan menjadi satu-satunya yang dipermalukan, tetapi juga seluruh kamar dagang Hadok. Awalnya, saya pikir karena ini urusan saya sendiri, saya harus menanganinya sendiri. Tapi sekali lagi, saya datang ke sini untuk membantu. Dan bukannya memikirkan cara untuk menyingkirkan kamar dagang Theo, Anda bekerja sama untuk menyingkirkan saya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku memanggil Tuan Tua Hurlbut, membuat ulah dan pergi? Saya yakin Tuan Tua terlalu baik untuk menyalahkan seorang pemuda seperti saya, bukan? Ekspresi Norman semakin gelap mendengar kata-kata Jasper. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lisa, tetapi terlepas dari apa itu, fakta bahwa Jasper menangkap basahnya berarti bahwa ini akan menjadi situasi yang mengerikan untuk diselesaikan. Seperti yang diharapkan, alis Norman berkerut atas saran Jasper untuk menelepon Gail. Tidak peduli apa yang terjadi, itu akan lebih baik diselesaikan di dalam cabang Waterhoof City. Saat Gail mengetahuinya, maka situasinya akan berada di luar kendali Norman. Norman tidak bisa membuat Gail marah. Apa yang terjadi? Tanya Norman pada Lisa. Lisa menggigit bibirnya dan menceritakan apa yang terjadi pada Norman melalui telinga ayahnya. Bocah tidak berguna. Bab 1055. Norman segera menamparkan wajah Lisa ketika dia mendengarnya. Norman telah menamparnya dengan keras, mengabaikan semua citra publik.
Lisa berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah dengan tangan menangkuk pipinya. Pipinya segera memerah dan terbentur, dan dia tampak agak menyedihkan. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama bahwa tidak peduli konflik apapun yang ada, itu masih di antara kita sendiri. Itu tidak bisa melibatkan apa yang penting. Kamar dagang Theo dan Hadok memiliki sejarah puluhan tahun, sejak Tuan Tua Hurlbut. Kami musuh bebuyutan. Beraninya kau membahayakan sesuatu yang begitu penting. Norman menunjuk Lisa dan memarahinya dengan marah. Tersesat, sekarang. Ini belum berakhir, aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali nanti. Norman kemudian berjalan ke arah Jasper dan membungkuk dalam-dalam setelah dia selesai memarahinya. Ini salah putriku yang bodoh, Jasper. Syukurlah Anda menghentikannya tepat waktu sebelum dia membuat kesalahan yang mengerikan. Maaf, dan terima kasih. Jasper menyipitkan matanya dan menatap Norman seolah mencoba melihat menembus pria itu dengan tatapannya yang tenang dan tidak terpengaruh. Ekspresi Norman tenang seolah-olah dia baru saja mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Tidak ada kebohongan di wajah pria itu. Jasper tidak mengatakan apa-apa dan Norman tidak bergerak dari busurnya. Ruang konferensi menjadi hening, tidak ada isak tangis lembut Lisa. Selain itu sangat sunyi. Keheningan hanya pecah ketika ruang konferensi dibuka kembali. Yang mengajukan adalah 3 anggota Dewan Cabang Waterhoof City. Kamar adalah organisasi yang longgar. Itu terdiri dari anggota tidak resmi dan anggota resmi. Peringkat di atas mereka adalah anggota dewan, wakil presiden, lalu terakhir presiden. Anggota dewan dianggap sebagai manajer kamar meskipun tidak ada yang mengikat anggota kamar dan dengan demikian tidak ada yang dikelola. Namun, kamar dagang Hadok adalah kamar besar dengan anggota di seluruh negeri dan tidak semua orang bisa menjadi anggota dewan. 3 anggota dewan telah memutuskan untuk datang dengan tegas untuk melihat terlebih dahulu ketika mereka mendengar bahwa Jasper telah mengadakan pertemuan. Bagaimanapun, mereka adalah anggota dewan kamar dan mereka tahu siapa Jasper. Mereka juga tahu bahwa Jasper adalah orang yang mengakhiri keluarga Hull sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menjadi yang berikutnya sekarang setelah Jasper menduduki posisi wakil presiden. Ketiganya tercengang ketika mereka memasuki ruangan. Mereka melihat Jasper duduk di kursi dengan kaku sementara Norman, sang presiden, membungkuk kepadanya. Ada juga Lisa di sampingnya, terisak sambil menangkuk pipinya kesakitan. Apa yang mereka lakukan kali ini? 3 anggota dewan bertanya-tanya apakah mereka salah melihat pemandangan itu. Anda terlalu baik, Tuan Gardner. Sudah biasa bagi anak muda untuk membuat kesalahan yang bodoh, mengapa saya menyimpan dendam? Jasper tiba-tiba tersenyum, mengulurkan tangan untuk membantu Mer. Gardner berdiri. Sebagai wakil presiden, saya juga berharap kamar dagang kita tumbuh lebih baik setiap hari. Sebagai presiden dan wakil presiden, kita harus bekerja sama dengan tujuan yang sama. Norman tetap tidak terpengaruh oleh kata-kata Jasper dan ketiga anggota dewan tampak ketakutan. Mereka bertanya-tanya apakah, selain memiliki penglihatan yang buruk, telinga mereka juga mulai mendengar sesuatu. 3 anggota dewan saling memandang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Ada banyak sekali cerita tentang Jasper dan kamar dagang mereka dan hanya ada cerita dendam dan tidak ada kasih karunia. Mereka mengira pertemuan ini akan menjadi tabrakan yang sebesar tabrakan meteor. Bab 1056. Namun, mereka tidak berpikir bahwa presiden akan bersikap dingin bahkan sebelum pertemuan dimulai. Tidak hanya itu, Jasper juga memiliki tampilan yang sederhana dan ramah di wajahnya. Sepertinya dia ingin menghilangkan permusuhan di masa lalu. Semua orang di ruangan itu berpengalaman di dunia bisnis dan tidak ada dari mereka yang mengungkapkan pikiran mereka dengan mudah. Jadi, semua orang berencana untuk menunggu dan melihat. Karena semua orang di sini, mari kita mulai pertemuannya, kata Norman dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah dia mengatakan itu, Norman menyadari sesuatu yang aneh.
Jasper duduk di kursi kehormatan dan hanya orang dengan posisi tertinggi yang akan duduk di kursi itu selama rapat. Biasanya, Norman akan duduk di sana. Namun, Jasper langsung duduk dan meninggalkannya di satu sisi. Ini membuat Norman merasa sangat canggung. Bapak lain, Anda berada di kursi yang salah. Salah satu anggota dewan adalah pendukung setia Norman. Setelah mengkonfirmasi bahwa Jasper akan mewakili cabang kota Waterhoof Kamar Dagang Hadok untuk menghadiri konferensi forum aset, dia berkomunikasi dengan Norman, jadi dia mengatakan ini terus terang. Oh, lalu aku harus duduk di mana? Tanya Jasper. Kamu hanya wakil presiden dan kamu berani duduk di kursi kehormatan. Turun dan duduk di kursi di bawah itu, kata anggota dewan ini dengan berani dan percaya diri. Kamu masih muda jadi aku mengingatkanmu karena kebaikan. Ini adalah pengaturan yang sangat serius dan tepat, bukan perusahaan tidak terdaftar yang Anda operasikan secara ilegal tanpa mengikuti aturan. Mungkin kamu bisa duduk dimanapun kamu mau di sana tapi jangan bingung dengan identitas dan posisimu di sini. Anda akan menderita kerugian jika melakukannya. Anggota dewan ini senang dengan dirinya sendiri karena dia merasa menemukan alasan yang tepat untuk mempermalukan Jasper. Setelah mencaci maki Jasper, dia melihat Jasper menatapnya dengan setengah senyum di wajahnya. Dia tidak bisa menahan ini lagi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah aku salah? Kamu benar. Jasper berkata dengan hambar, kau bilang kau akan menjelaskan identitas dan posisiku, dan aku melakukannya. Saya wakil presiden dan Anda hanya anggota dewan. Jadi, bahkan jika saya menyuruh sekelompok orang untuk berbaring dan tidur di ruang pertemuan ini, selain Tuan Gardner, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk menanyai saya? Jadi, apakah aku yang tidak jelas identitas dan statusku, atau kamu yang tidak jelas identitasmu? Wajah anggota dewan itu langsung memerah setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia memandang Jasper dengan marah dan berkata dengan sinis, apa maksudmu dengan itu? Secara harfiah, kata Jasper tidak antusias. Baiklah, itu sudah cukup. Norman melambaikan tangannya dan memiliki ekspresi yang baik di wajahnya. Itu hanya tempat duduk, kan? Aku akan duduk di sini saja. Setelah Norman mengatakan itu, dia menemukan tempat duduk di bawah Jasper dan duduk. Bapak Gardner, apa yang kamu lakukan? Ketika anggota dewan itu melihat Norman mundur setelah dia menyerang dan menerobos garis musuh untuknya, dia sedikit kehilangan kata-kata. Baiklah, Tuan Heron. Ini hanya tempat duduk. Itu tidak berarti apa-apa. Jelas bahwa Norman tidak ingin banyak bicara ketika dia melambaikan tangannya dan mengatakan itu. Pak Heron terkekeh dingin dan duduk kembali. Dia berkata, benar, itu hanya tempat duduk. Saya akan membiarkan Anda merasa senang dengan diri sendiri untuk sementara waktu. Anda seperti anjing yang saya pelihara sebagai hewan peliharaan. Itu tidak akan menjadi manusia bahkan jika aku mengenakan jas padanya. Anjing akan selalu menjadi anjing. Setelah dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar meja rapat tersenyum. Mereka mulai menatap Jasper dengan sarkasme dan ejekan di mata mereka. Bab 1057. Sebagai anggota Kamar Dagang Hadok, mereka akan berpihak pada Norman secara alami. Ditambah lagi, mereka bahkan melihat presiden mereka membungkuk pada Jasper ketika mereka memasuki ruangan ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, citra liar Jasper terpatri di kepala mereka. Mereka senang ketika melihat Jasper ditempatkan di tempatnya. Baik, Norman berdeham dan keluar untuk menjaga kedamaian. Dia memandang Jasper dan berkata, Tuan. Lain mengusulkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan ini. Jadi, Tuan Lain, apa yang ingin Anda bicarakan dengan kami? Jasper berkata dengan tenang, beberapa hal sederhana. Setelah dia mengatakan itu, Jasper memandang Lisa dan berkata, aku ingin tahu posisi apa yang dipegang Miss Lisa Gardner di kamar dagang ini. Setelah dia mengatakan ini, ketiga anggota dewan memandang Norman secara bersamaan.
Sementara itu, Norman tampak seperti tidak siap. Dia tidak mengharapkan Jasper untuk menanyakan pertanyaan ini sama sekali. Apa yang salah? Apakah itu pertanyaan yang sangat sulit? Tanya Jasper. Norman mengerutkan kening. Meskipun ini bukan masalah besar, dia benar-benar takut Jasper akan menyebabkan masalah padanya dari sudut yang tidak terduga. Setelah merenung, Norman menguatkan dirinya dan berkata, "Dia sekretaris saya." Norman hanya mengatakan ini tanpa memikirkan masalah ini. Namun, bukan hal yang aneh bagi seorang presiden seperti dia untuk memiliki seorang sekretaris. Jadi dia pikir Jasper tidak akan mendorong masalah ini lebih jauh. Setelah tersenyum padanya, Jasper berkata, "Jadi, Tuan Gardner, Anda ingin bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan Anda untuk bekerja dengan Anda. Bapak Lain, apakah ini terkait dengan pertemuan kita hari ini?" Norman bertanya, merasa marah. "Ya, kami sangat sibuk. Kalau tidak ada yang penting, sebaiknya kita akhiri pertemuan ini dan jangan buang waktu," kata Pak Heron dengan wajah muram. "Jika saya menyebutkannya, itu relevan dengan pertemuan secara alami." Jasper berkata dengan tenang, "Pertama, saya membuat diri saya jelas di awal pertemuan ini. Saya meminta orang-orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari pangkat anggota dewan untuk berpartisipasi, dan karena Lisa hanya seorang sekretaris presiden, mengapa dia ada di sini? Jadi, Nona Gardner, silakan pergi." Kata-kata Jasper membuat wajah Lisa dipenuhi rasa malu. Dia belum pernah diusir seperti ini seumur hidupnya. "Jasper, apakah kamu melakukan semua ini untuk mempermalukanku?" Lisa menjerit. Jasper berkata dengan tenang, "Saya hanya melakukan hal-hal sesuai aturan. Apakah ada orang yang menentang keputusan saya? Anda bisa memberi tahu saya." Ketiga anggota dewan itu terdiam. Di permukaan, sangat masuk akal jika Jasper ingin mengusir Lisa. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang ini. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Norman berkata dengan suara yang dalam, "Lisa, kamu harus keluar." Lisa menggigit bibirnya dan menatap Jasper dengan dendam. Dia berkata dengan dingin, "Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa tetap begitu biadab." Setelah dia mengatakan itu, Lisa pergi. "Tunggu." Jasper menghentikannya saat ini. Lisa berdiri di tanah dan menyeringai pada Jasper. "Kaulah yang memintaku untuk pergi dan kaulah yang memintaku untuk menunggu. Apa yang kamu inginkan?" "Saya meminta Anda untuk pergi karena Anda tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam pertemuan ini dan saya meminta Anda untuk tetap tinggal karena apa yang akan saya katakan berhubungan langsung dengan Anda. Dengan kata lain, kamu sekarang adalah interoge yang perlu menjawab pertanyaanku, mengerti?" Setelah Jasper mengatakan itu, dia tidak melihat ekspresi Lisa. Dia menoleh untuk melihat Norman dan anggota dewan lainnya. Dia berkata, "Semuanya, Anda semua tahu bahwa saya akan mewakili Kamar Dagang untuk menghadiri konferensi Forum Aset. Pengusaha dari Haddock dan pengusaha dari Theo sama sekali tidak cocok. Namun, untuk mempermalukan saya, seseorang bergabung dengan orang-orang dari Kamar Dagang Theo untuk mencuri rahasia bisnis kami. Jika kalian tidak memberi saya penjelasan untuk ini hari ini, oke, Tuan Tua Hurlbut harus menemukan seseorang yang lebih berkualitas." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.